Kami naikkan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, aku puji, aku tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan dengan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja kami, Kau Raja di agung dan dipuji. Biarlah datang kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Kita sembah Dia. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah
kemuliaan bagi Tuhan ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menyertai kami. Dan setiap kami melangkah, kami tahu Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami datang, kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan Engkau, karena Engkau yang layak dipuji dan Engkau yang layak disembah. Ibadah ini adalah milik Tuhan. Biarlah Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Beracaralah Tuhan pada saat ini, dari awal ibadah ini sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami akan terus bernyanyi, terus bersorak bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Saya melayani di beberapa tempat itu kompak ya, tapi gereja kita unik ya. Ada yang luar biasa, ada yang baik ya. Tapi kalau gereja lain kan satu suara ya, luar biasa. Inilah GBT Kristus Anugerah. Saya senang sekali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama mengenai stress release. Jadi terjemahan bebasnya itu adalah pelepasan diri dari rasa stres Bapak Ibu. Saya membawa satu buku yang nanti sebagian saya belajar dari sini ya. Karena ini 95% berbicara tentang kesehatan jasmani, tapi ada satu bab yang berbicara mengenai stres. Kita buka dalam Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, tolong dibacakan. Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan 3. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Terus ayat 4 dan 5, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam perikopnya, di dalam Alkitab Bapak Ibu ya, mengenai Mazmur 42, pasal 42 sampai dengan pasal yang ke-72, itu adalah dari Bani Korah. Tapi itu adalah tulisan dari pemazmur yaitu Daud, yang kemudian tulisannya itu diberikan kepada Bani Korah untuk dinyanyikan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, Bani Korah ini adalah pelayan Tuhan ya, yang memimpin dalam bait suci ya, di dalam musik. Jadi ini adalah Mazmur pengajaran Bani Korah, adalah pengajaran yang menyikapi tekanan, depresi. Ya. Tetapi menariknya di dalam pengajaran ini kita melihat bahwa di dalam situasi tekanan, depresi itu diajarkan, pengajarannya adalah mengajarkan kehidupan di tengah-tengah depresi untuk tetap hidup dalam kebenaran, dalam kasih, dan dalam peri kemanusiaan. Tetap melihat orang lain, tetap memperhatikan orang lain sekalipun dirinya dalam keadaan depresi. Bapak Ibu Saudaraku, jangan berkecil hati kalau kita jujur aja lah. Kalau ada orang yang berkata, apakah Bapak Ibu diberkati Tuhan? Biasanya satu suara juga, amin gitu ya. Tapi kalau kita berkata, aku belum diberkati Tuhan, aku belum. Hari ini aku mengalami depresi, hari ini aku mengalami stres, hari ini aku mengalami tekanan. Katakan saja kepada Tuhan hal-hal yang jujur.
Ya, daripada kita hanya sekedar ucapan mulut saja, aku diberkati, tapi tanpa kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Sama dengan Bani Korah ini atau penulis dari pemazmur ini yang kemudian disampaikan oleh Bani Korah, bahwa dia mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau kita membaca tadi kan hampir berbicara tentang bagaimana kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, keinginan kita, harapan kita. Tidak usah berkecil hati, Tuhan Yesus juga depresi loh. Ya, ketika di Taman Getsemani itu depresinya luar biasa, stresnya. Ya, tapi dalam keadaan manusia hampir mati rasanya. Matius 26 ya. Dapat Bapak Ibu lihat di situ. Tekanan sampai keringatnya itu keluar darah karena memang pembuluh-pembuluh darahnya sudah pecah. Saking kuatnya. Makna yang begitu dalam Bapak Ibu. Satu, Tuhan Yesus ditinggal oleh Allah Bapa. Itu bukan satu kebohongan. Betul-betul Allah Bapa dirasakan oleh Tuhan Yesus meninggalkan dia. Yang kedua, Tuhan Yesus depresi. Jadi seluruh kehidupan manusia yang kita alami sudah dialami oleh Sang Juru Selamat kita. Amin. Sehingga dia mampu menolong kita. Nah ini Bapak Ibu. Jadi di awal ini saya menyampaikan bahwa inti dari pengajaran dari Bani Korah ini, sekalipun berada di dalam tekanan kehidupan, tetap dia hidup di dalam kebenaran. Bukan terus keputusasaan. Bapak Ibu mungkin bisa melihat ya, satu intelektual mahasiswa dari Surabaya ya, Erlangga. Iya, kemudian dia menulis surat ke ibunya, ke semuanya. Dan adiknya itu didekap untuk terakhir kalinya. Dia bisikkan, jangan seperti kakakmu ini. Dan kemudian dia pergi, dan di mobil itu kemudian ditutup dengan satu plastik, kemudian dimasukkan satu zat yang bernama helium. Ya, waduh, dah. Kemudian dia lemes dan meninggal. Selalu ada solusi Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita ini seberat apapun selalu ada solusinya. Nanti akan kita lihat berdasarkan pengetahuan di buku Being Beautiful ini. Mari coba kita pelajari dulu, stres itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional. Emosional ini berbicara mental, emosional berbicara psikis, karena adanya perubahan lingkungan yang mengharuskan dia untuk menyesuaikan diri. Nah ini, kepandaian seseorang menyesuaikan diri dari satu perubahan di lingkungan itulah yang menentukan tingkat stres seseorang. Kalau dia bisa, dia akan lolos. Jadi proses inilah yang jika sulit atau gagal dalam menyesuaikan diri menyebabkan orang stres. Adanya perubahan di lingkungan. Saya cepat karena cukup banyak sekali. Nah, dalam buku yang saya bawa ini, jadi falsafah, saya buka satu buku lagi Bapak Ibu ya, itu ada buku yang berjudul Falsafah dan Paradigma Keperawatan. Itu karangan dari Marice Papilaya, sarjana keperawatan, master kesehatan. Dia katakan begini, apabila seseorang yang tidak kuat dalam beban hidup, ia akan mengalami stres. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau orang itu bisa mengatasi, dia penuh dengan sukacita karena dia sanggup lolos dari tekanan hidup. Tapi apabila dia gagal, dia tidak kuat, dia akan mengalami stres. Jadi pesan pentingnya, perkuat diri baik secara jasmani, baik secara jiwa, baik secara emosi, baik secara pikiran, sebelum datangnya beban hidup
Ini adalah jauh lebih baik ketimbang memulai membangun kekuatan di saat beban hidup itu datang. Kenapa banyak orang yang kemudian putus asa, Bapak Ibu? Karena dibangunnya pada saat dia sedang dalam keadaan stres, dalam keadaan tekanan hidup. Tapi kalau dia mempersiapkan diri sebaik mungkin, seperti seorang perang. Sekarang Indonesia luar biasa ya, mengeluarkan dana yang begitu besar untuk apa? Pertahanan. Dia beli pesawat, dia beli jet tempur dan lain sebagainya. Belum ada perang, tapi sudah dipersiapkan sedemikian hebat. Jangan menunggu perang dulu. Ya, seperti sekarang di Ukraina, begitu perang beli. Begitu pula dengan Israel, tapi Israel sudah mempersiapkan diri sebelumnya, Bapak Ibu. Tapi perkuat diri, baik jasmani, jiwa, emosi, pikiran, perkuat diri loh. Sehingga pada saat tekanan hidup itu datang, kita sudah siap. Masalahnya kalau kita mempersiapkan diri pada saat tekanan hidup itu datang, ya kalau kuat, kalau enggak, bisa pedot iki loh Bapak Ibu. Sarapin bisa pedot. Karena saking kuat, saking tekanan hidupnya. Tapi kalau kita sudah bersiap diri, kita sudah belajar tentang kehidupan, kita belajar dari orang lain, itu kan orang bijak kan begitu. Orang bijak itu tidak perlu menunggu kejadian itu jadi dalam hidup kita. Saya belajar dari orang lain, itu orang bijak. Tapi kalau orang biasa, belajar dari pengalaman diri sendiri, itu orang yang biasa. Orang yang bodoh, orang yang tidak pernah belajar dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, itu orang yang bodoh. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetangga kita terjadi, oh aku harus belajar dari dia. Itu orang bijak. Jangan nunggu dari diri kita ngalami, baru kemudian belajar. Kita perkuat. Karena kita betul-betul nggak tahu, beban hidup nggak tahu, perubahan secara cepat nggak tahu. Saya punya teman, dia pensiun. Pada zaman itu kan memang rame-ramenya apa itu wartel ya. Ya, kan lagi ngebum itu. Tapi nggak ada yang menduga loh. Dalam waktu 1-2 tahun ke depannya itu kemudian ditemukan HP, ya walaupun HP sudah ditemukan tapi di Indonesia baru masuk pada tahun berapa itu, sekitar tahun 90-an lah. Jadi HP yang pertama kali ditemukan kan Motorola. Ya, sejak saat itu, tapi di Indonesia baru masuk tahun 90-an mulai dia. Jadi uang pensiun dia diinvestasikan untuk buka usaha. Ya. Buka usaha, Pak. Semuanya di situ. 2 tahun kemudian muncul HP, muncul. Orang kemudian tidak mempergunakan wartel lagi. Wah, itu dia stresnya luar biasa. Secara finansial dia kuat, tetapi secara jiwa dia tidak kuat. Coba kita lihat Bapak Ibu, banyak orang-orang yang punya modal, secara finansial kuat. Pemilik perusahaan Honda ya di Jepang nggak kuat. Secara finansial dia orang kaya, tapi nggak kuat. Akhirnya dia pilih bunuh diri. Jadi betapa pentingnya kita memperkuat diri sejak sekarang ini. Selama masih ada waktu, perkuat diri. Jangan menunggu persoalan itu datang kemudian kita memperkuat diri. Kalau kuat, tidak ada masalah. Kalau tidak, stres, depresi kita. Sudah banyak orang depresi Bapak Ibu. Ya, betul ya? Sudah banyak orang yang depresi, stres. Jangan ditambahi. Jadi stress release ini adalah cara seseorang untuk mengurangi stres, melepaskan diri dari stres secara efektif. Ini definisi dari tema kita. Disebut juga, satu tulisan disebut juga, yang tadi juga ya, itu disebutkan bahwa stress release ini adalah pertolongan pertama, P3K-nya, pertolongan pertama ketika dirasakan muncul tekanan jiwa dalam pikiran.
Jadi nanti apa itu stress relief, bagaimana kita melakukannya supaya kita tertolong. Nah, saya akan nanti mengungkapkan dari buku yang tebal ini, saya baca beberapa minggu ini. Jadi ketika di grup jemaat itu ada tulisan mengenai stress release, saya katakan saya sedang mempersiapkan hal ini. Itu sudah 2 minggu yang lalu saya persiapkan, saya baca terus Bapak Ibu. Ya. Mazmur 43 ini, ya, mengapa jiwaku tertekan? Mengapa jiwaku depresi, tertekan? Dalam bahasa Inggrisnya New English Version itu disebut depresi. Mengapa jiwaku tertekan gitu? Ada beberapa hal penyebab dari jiwa dari pemazmur ini yang merasakan tertekan. Dia berharap keadilan kepada Allah. Artinya apa kalau berharap keadilan? Keadilan belum ada. Yang dia rasakan justru ketidakadilan. Aku berharap keadilan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, ayat yang pertama. Itu berarti dia sedang mengalami ketidakadilan. Kenapa dia mengalami ketidakadilan? Dia hidup benar di mata Tuhan, sementara dia ditekan oleh orang-orang yang tidak saleh, yang tidak takut akan Tuhan. Dia mengalami depresi di situ. Nah, kan Bapak Ibu juga ngalami kan? Kayaknya percuma deh kita ibadah, kayaknya percuma kita menyembah Tuhan, kayaknya percuma kita berdoa. Setiap hari bangun tidur saya berdoa, tapi faktanya saya ngalami keadaan ini. Faktanya saya ngalami kekurangan, faktanya saya ngalami ketidaksembuhan, faktanya saya ngalami tekanan-tekanan. Saya dikucilkan, saya merasa sendiri, saya merasa tidak berguna. Kayaknya percuma deh kita ibadah, gitu. Kan itu mengharapkan keadilan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Yang kedua, berhadapan dengan kaum yang tidak saleh, ditindas oleh mereka yang jahat. Ini dirasakan oleh pemazmur, dirasakan oleh Bani Korah ya. Sebagai pengungkap dari penulis itu. Dirasakan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami kegagalan dalam usaha. Ngalami, kok itu maju ya? Loh, kok saya kok ada aja, gagal ada aja. Wah, ini gimana? Mengharapkan keadilan kepada Tuhan. Mana Tuhan bukti nyata kuasa-Mu Tuhan? Jadi Bapak Ibu bersikaplah jujur kepada Tuhan. Tidak perlu kita terlalu sok rohani. Ya, kalau kita merasakan dalam hati kita ini hal-hal yang tidak baik, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku merasakan ini Tuhan. Ya. Seperti saya melayani Bapak Ibu, saya juga ngomong ke Tuhan. Saya sebenarnya lelah Tuhan, saya capek Tuhan. Nanti hari Rebu ini, ya saya dipercaya ke suatu sekolah Bapak Ibu ya, satu sekolah. Itu prosesnya 2 tahun gak beres-beres gitu loh. Saya sudah bikin tulisan, saya doa ini gak beres-beres. Nanti hari Rebu, Pak Rudi ke Semarang ya untuk izin ke Depak untuk sekolah yang baru ini. Oke, siap. Ini sekolah memang dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan oleh para investor. Saya baru kemarin Bapak Ibu ya, jadi para investor itu ada beberapa investor yang kami ingin ya orang dia sebagai orang Kristen itu ingin berbuat sesuatu gitu. Ya saya harus ngomong ke Tuhan. Oke Tuhan, tapi beri aku kekuatan. Jadi ini kita berhadapan dengan keadaan yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, merasa dibuang Allah. Belum ditolong Allah, terlihat di dalam Mazmur 43 ini. Kemudian hidup berkabung di bawah himpitan musuh. Bukan sukacita, duka cita yang dialami. Ini yang menyebabkan
depresi yang menyebabkan mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku. Akhirnya dia berkata kepada dirinya sendiri. Dalam ilmu komunikasi disebut intrapersonal, ngomong pada dirinya sendiri. Ayo berharap sama Tuhan, ayo berharap kepada Allah. Dia katakan kepada jiwanya, aku gak mau putus asa, aku berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, terlalu banyak kita berbicara kepada orang lain. Tapi berapa persen kita berbicara kepada diri kita sendiri? Aku gak mau letih lesu, aku gak mau kalah, aku gak mau putus asa. Aku memang lemah, tapi aku harus bangkit. Berharaplah kepada Tuhan. Itu kita ngomong ke diri kita sendiri. Sama seperti pemazmur ini berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Bapak Ibu dan Saudaraku, solusinya, maka aku pergi. Ini solusi yang sesuai Alkitab ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa kita belajar dari sesuatu yang bukan Alkitab. Tapi solusi di dalam Alkitab, aku pergi di sini. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacita. Tadi dikatakan di dalam hidup berkabung di bawah himpitan musuh. Duka cita bukan sukacita. Yang dialami bukan sukacita tapi duka cita. Sehingga dia mengalami depresi. Tapi kemudian dia berkata di dalam ayat yang keempat, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ya Bapak Ibu, datang ke gereja, Tuhan membuka tangan apapun persoalan hidup kita. Bukan terus kita datang ke gereja kalau ada masalah. Tidak ada masalah. Dalam keadaan sukacita pun kita datang ke gereja untuk menyampaikan ucapan syukur. Apalagi sedang dalam keadaan terhimpit. Jangan pergi yang lain Bapak Ibu. Disinilah tempatnya. Kalau Bapak Ibu nggak pergi ke gereja, nggak ada masalah. Masuklah ke pintu. Masuk ke kamar, tutup pintu. Bapamu yang tersembunyi akan melihat engkau yang ada di tempat tersembunyi. Ungkapkan di situ, Bapak, wah berat ini aku. Natural aja Bapak Ibu. Ngomong ke Bapak natural aja. Aku putus asa ini Bapak. Kuatkan aku. Menghadap Allah yang adalah sumber sukacita, sumber kegembiraan. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, ada satu tulisan yang menarik hasil penelitian dari WHO ini. Penyebab stres menurut WHO ini 6 besar ya. 6 besar. Jadi WHO ini kan memang seluruh dunia diamati. Kenapa sih orang stres itu ya? Ternyata tuntutan pekerjaan. Apalagi yang sales-sales itu ya. Termasuk istri saya kadang-kadang stres juga istri saya. Kenapa? Karena tuntutan itu seperti target gitu ya. Seperti saya juga begini, saya ditekan terus loh Pak. Ini 2 tahun nggak jalan-jalan ini. 2 tahun nggak jalan-jalan. Tuntutan. Kemudian masalah keluarga. Urutan yang ketiga adalah kesehatan. Yang keempat, nah ini banyak orang berkata, oh ini nomor satu ini. Ternyata faktanya itu adalah urutan nomor 4. Dan kemudian interpersonal. Interpersonal itu hubungan. Ya kan, kalau ada orang yang pacaran, hubungan dengan pacar itu menyebabkan dia stres, menyebabkan dia depresi, menyebabkan dia karena hubungan dengan tetangga, hubungan dengan mertua. Ini dia. Hati-hati Bapak Ibu ya, dengan mertua, anak mantu, mertua, apalagi tinggal di dalam satu keluarga, menduduki tempat yang nomor kelima. Dan lain-lain ini, nggak bisa disebutkan lain-lain perkara ya, tapi ini 1 sampai dengan kelima inilah penyebab stres menurut WHO, tuntutan pekerjaan. Bapak Ibu punya persoalan di mana ini? Ya, saya akui saya juga ngalami di sini, tuntutan pekerjaan saya ngalami.
Kesehatan saya juga ngalami. Interpersonal saya juga ngalami Bapak Ibu. Yang membuat saya stres. Nah solusinya supaya kita stress release tadi kan bagaimana kita bisa melepaskan diri. Ini ya. Stress release itu kan melepaskan diri. Ya, atau saya pertegas lah dengan kata solusi. Sebenarnya tanpa kata solusi itu sudah menunjukkan bahwa bagaimana orang itu berusaha melepaskan diri. Ini bukan murah, apalagi gratis nggak ada, tapi mahal. Ya. Nah ini, tulisan ini Bapak Ibu. Ini yang saya bawa. Dalam bab mengembalikan suasana hati, ada 5 gejala awal stres. Ya. Kalau stres itu dibiarkan menjadi depresi. Awalnya sederhana itu. Tapi kalau itu dibiarkan menjadi depresi. Ya, 5 gejala itu begini. Ya, Bapak Ibu ya. Jawab aja lah. Apakah Bapak Ibu merasa tidak puas dengan kehidupan sekarang? Wah iya ya. Oh nggak puas ini. Awas itu. Ya. Kalau ini dibiarkan terus menerus rasa tidak puas ini akan depresi. Ya. Ini perlu kita jawab supaya kita oh iya saya bukan termasuk golongan orang stres. Tapi kalau kita merasa tidak puas dengan kehidupan sekarang terus menerus dikatakan di situ di dalam buku itu, kalau itu terjadi sampai 2 minggu berturut-turut akan mengalami stres ringan. Kalau itu dibiarkan terus-menerus akan mengalami stres berat. Apakah Anda sering merasa bosan atau jenuh? Bosan aku. Rutin hidup gini. Saya dulu kerja jam 4 pagi berangkat. Kerja itu jam 4 pagi berangkat Bapak Ibu. Ketemu dengan orang yang sama, ketemu dengan kereta yang sama. Waktu itu masih keretanya masih kacau balau. Jam 4 itu adalah kereta sayur namanya. Ya. Jadi kalau saya duduk bisa jadi orang di situ kemudian bawa ayam, bawa jangankan ayam, bawa lemari juga ada itu. Bawa tangga juga ada jam 4 pagi itu. Setiap hari itu. Saya jenuh, saya bosan. Apakah Anda sering merasa tidak berdaya? Sering merasa tidak berdaya? Ya. Apakah Anda lebih suka tinggal di rumah dibandingkan dengan mencoba hal-hal yang baru? Tinggal di rumah aja. Kadang-kadang ada kursus apa gitu ya, ada demo apa. Enggak lah, tinggal di rumah. Ini orang potensi untuk stres. Ya, potensi untuk stres Bapak Ibu. Tapi kalau kita buka, ya begitu kita lihat, di sana ada apa gitu ya. Coba, aku nggak bisa jahit ini. Tapi cobalah saya belajar jahit. Hal-hal yang baru. Nah ini, apakah Anda merasa diri Anda yang sekarang tidak berharga? Merasa menjadi beban, merasa nggak berharga. Potensinya di sini, Bapak Ibu dan saudaraku, di dalam buku ini juga memberikan solusi yang agak sedikit saya coba memahami gitu ya. Tapi inilah solusinya untuk mengatasi supaya kita tidak masuk ke dalam depresi. Kalau toh kita stres ya, stres ringan itu Mas Tio dulu pernah belajar psikologi kan? Ya. Jadi ada satu istilah yang disebut sebagai distimia. Distimia ini adalah gejala stres yang sangat ringan tapi dianggap sepele. Ya. Itu distimia. Ini bukan nama orang ya, ini nama penyakit Bapak Ibu. Distimia. Distimia itu yang ini Bapak Ibu ya.
yang merasa tidak puas dengan kehidupan sekarang tapi dia tidak berbuat apa-apa. Yang merasa bosan dan jenuh tapi dia tidak melakukan apa-apa gitu loh. Yang merasa tidak berharga tapi dia tidak berbuat apa-apa gitu. Nah, solusinya ini solusinya. Sekali lagi bahwa ini adalah mahal, bukan gratis. Luangkan waktu untuk berbicara. Berbicara kepada siapa saja, berbicara Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu pilih berbicara kepada mereka. Pak Pendeta, saya butuh berbicara. Sudah sering saya menghadapi, oke, ketemu di mana? Kita ketemu. Dan saya rata-rata menyediakan 90% telinga dibandingkan dengan mulut. Ya, saya enggak terus memberikan nasihat, enggak Bapak Ibu. Saya hanya mendengar, kemudian hanya sedikit saya memberikan respon. Ngomong apa aja dia. Ya. Luangkan waktu untuk berbicara. Mahal enggak ini Bapak Ibu? Mahal loh. Jangan dinilai dari apa yang kita keluarkan. Tapi orang yang menyediakan waktu itu bisa mengorbankan sesuatu yang mahal demi diri orang itu. Sementara dia merasa tidak mengeluarkan apa-apa dan tidak menghargai. Padahal itu sebenarnya mahal. Ya. Juga orang misalkan tadi apa ya? Ayo, aku punya hobi mancing gitu ya. Kemudian ketemu dengan komunitasnya mancing. Mahal gak itu? Mahal loh Bapak Ibu. Gak ada yang gratis, dia harus keluarkan duit, dia harus keluarkan apalagi kemudian kalau dia pengen lebih mewah lagi, sewa kapal dan lain, mahal sekali. Gak ada yang gratis. Gak ada yang gratis. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, saya butuh berbicara dengan seseorang, jangan hanya dilihat kita tidak mengeluarkan apa-apa, tapi apa yang dikorbankan oleh orang lain. Termasuk tetangga Bapak Ibu yang saat dia masak kemudian Bapak Ibu datang, halo apa kabar gitu ya. Dia lagi masak, kemudian diajak ngomong, dimatikan. Ngomong. Dia udah tinggalkan sesuatu yang mahal loh. Hargai setiap waktu ketika kita berbicara. Walaupun Bapak Ibu tidak mengeluarkan apa-apa, itu mengurangi stres di sini. Yang kedua, makanlah pisang. Dan minumlah kopi. Saya bacakan Bapak Ibu. Ya, ini tulisan yang tidak bagus Bapak Ibu. Ya. Ya, ini kan ada yang senyum-senyum, orang-orang yang stres-stres ini. Waduh, saya lagi stres ini kalau gitu makan pisang. Mengkonsumsi pisang setiap hari dapat mempermudah komunikasi di antara sel-sel otak dan efek dari neurotransmitter. Neurotransmitter itu saraf-saraf yang menghubungkan sebagai komunikasi, yang menyampaikan pesan-pesan. Dan efek dari neurotransmitter tertentu seperti serotonin dan prekursornya. Dengan adanya kedua efek ini, mengkonsumsi pisang setiap hari membantu meringankan beban ahli terapi dalam mencegah kambuhnya depresi ringan yang disebut sebagai distimia. Selain kopi, pisang juga merupakan sumber antioksidan terbesar dalam makanan. Wah, kalau besok kemudian kelihatan Bapak Ibu, wah aku beli pisang, sedang stres ini. Ini dokter yang terkenal Bapak Ibu, nggak mungkin nulis asal-asalan. Ya, berkeringatlah. Wah ini, kalau soal ini pasti Pak Mahdi jagonya ini. Berkeringatlah, jangan biarkan diem. Jalan-jalan aja, tapi jangan jalan-jalan orang stres kemudian jalan pulang lupa ya. Ya, nikmati Bapak Ibu, nikmati berkeringat, olahraga atau apapun ya. Nah ini kekuatan khayalan. Selain melakukan hal-hal tadi, kemudian kita bayangkan diri kita ini sedang bahagia. Saya baca loh Bapak Ibu, saya bukan mengada-ngada, saya baca. Silakan nanti yang tertarik, silakan pinjam buku saya ini. Kekuatan pikiran.
Tadi saya mengajar setelah ibadah, saya ngajar tentang konseling pernikahan. Saya katakan kamu harus punya kekuatan pikiran. Kalau punya masalah, kekuatan pikiran ini akan bekerja. Ya, saya banyak ditentang Bapak Ibu karena pernah suatu saat saya mengajar tentang alam bawah sadar. Betul ya. Di pendeta-pendeta kan nggak tahu itu soal alam bawah sadar. Sementara kita itu punya kekuatan kita. Alam sadar kita tuh kalah jauh dengan alam bawah sadar. Tapi sayangnya alam bawah sadar ini nggak digali gitu loh. Kekuatan khayalan ini. Jadi jangan bayangkan, aduh cerai, jangan bayangkan hancur, jangan bayangkan celaka, jangan bayangkan sial. Saat kita depresi, kita bayangkan menikmati kebahagiaan. Ya, aku jalan-jalan satu tempat, aku menikmati, mungkin ada yang, wah bukan stres lagi jadi gila itu. Enggak, bukan gitu. Ini memang kekuatan untuk kita supaya membangkitkan ini loh Bapak Ibu ya, membangkitkan alam bawah sadar kita ini loh. Ya. Bersosialisasilah ini. Kemudian menulis sebelum tidur. Apa yang ditulis? Aku bahagia. Aku bersyukur kepada Tuhan. Tuliskanlah surat untuk Tuhan. Menarik sekali loh itu Dr. Os ini. Jadi saya baca, tulislah itu kepada Tuhan. Ternyata dia tidak hanya secara fisik saja, tapi dia juga secara rohani banyak pelajaran yang bagus. Tulis saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak puas dengan berkata-kata kepada Tuhan, mungkin menulis jauh lebih efektif. Tuhan, terima kasih, hari ini aku stres. Artinya apa? Kita sadar stres tapi disertai Tuhan. Tapi aku yakin Tuhan, aku akan melewati masa-masa kesukaran ini. Ini menarik Bapak Ibu. Jangan pernah bilang jangan. Jangan bilang jangan. Ya. Dikatakan di sini ubahlah ya. Seperti jangan mandi malam-malam. Itu kita rubah. Kita hindari kata jangan gitu ya. Bukan. Saya mandi sebelum maghrib. Kalau kita punya anak jangan dilarang dengan kata jangan. Bahaya loh Mbak Pipit. Serius bahaya. Jangan nakal ya. Yang masuk dalam pikiran apa? Nakal. Jangan berantem ya. Yang masuk dalam pikiran berantem. Lalu kita ganti. Ya, kita ganti. Main sama temen ya. Main sama temen ya. Apalagi kalau nakal misalkan, ayo kamu berbagi. Banyak di sini Bapak Ibu. Ya. Untuk itu ternyata itu berbicara tentang kita bisa menghindari rasa stres gitu. Kita katakan kepada diri kita, jangan putus asa. Yang masuk dalam pikiran kita apa? Putus asa. Aku bangkit. Aku jalan dan menikmati hidup ini. Ya. Aku bangkit, aku menikmati hidup ini. Apapun yang terjadi, aku nikmati. Berbeda dengan jangan takut. Jangan stres. Yang masuk dalam pikiran kita takut, stres. Itu secara psikologis. Tapi kalau kita katakan, aku menikmati hidup ini. Apapun yang terjadi, aku nikmati. Bapak, Ibu, dan saudaraku, stress release adalah usaha manusia untuk meloloskan diri atau menghindari atau menekan sedemikian efektifnya rasa stres dalam hidup kita ini. Tuhan memberkati. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh ajaib ya Bapa.
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Lewat pengajaran Bani Korah, itulah fakta kehidupan. Setiap manusia bisa mengalami tekanan-tekanan hidup. Tapi Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran sekalipun kami dalam keadaan tertekan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Hari ini Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan terus menikmati kehidupan ini apapun warna yang ada di dalam kehidupan kami. Entah itu cerah, entah itu gelap, entah itu abu-abu, apapun yang terjadi Tuhan. Kami menikmati sebab bersama dengan Engkau Tuhan kami kuat karena Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dan kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih hamba berdoa. Tuhan memberkati di dalam rumah tangga anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan memberkati di dalam usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati dalam kehidupannya, keluarga besarnya, di dalam kasih kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala sakit penyakit. Dan nama Tuhan dipermuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa terima kasih, hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan ada di tempat ini.